Filem akan berfokus kepada si Abigail sedang berada di sebuah tandas dalam rangka ingin memakai barang haram. Akan tetapi saat itu pula tiba-tiba jiwanya agak sedikit sadar mengingat di mana keluarganya selalu berusaha menasihati dengan berbagai cara si ibu dan si ayah lakukan agar Abigail lekas sembuh. Sebenarnya si ibu tahu apa yang telah dilakukan oleh Abigail. Lebih-lebih beliau sudah melewati berbagai pengalaman hidup sebagai sosok ibu. Dengan ekspresi wajah Abigail seperti cacingnya sendiri. Dan si ayah pun selaku kepala rumah tangga yang baik. Di saat itu pula, ia memastikan suasana tandas. Singkat waktu, si ayah pun mengundang si subur yang bernama Care. Serta ditemani oleh sahabatnya Abigail yang bernama Laura. Sebagai langkah awal si subur, alangkah baiknya Abigail cuti dari studi adalah langkah yang baik untuk melanjutkan masa-masa pemulihan keakraban. Untuk memasuki konsentrasi pada satu masalah. Sehingga, Meg demi kesembuhan adiknya, ia pun berkata dengan ada sedikit bantuan yang mana bahwa Abigail harus liburan beberapa pekan. Di mana si subur mengatakan, ada beberapa kabin yang terletak di pulau terpencil, akan tetapi di sana tidak dapat terhubung dengan wifi, apalagi ozon swa. Beralih ke rumah sakit terbengkalai di mana para makhluk aneh yang mengerikan itu sedang menyantap makan siang. Sementara Abigail bersama keluarganya akan segera berangkat ke tempat tujuan. Sesampainya di sana, di saat Abigail mencari sinyal dalam seketika itu pula, si subur mengambil HP Abigail yang mana bahwa si subur menegaskan tidak boleh memberikan lokasi kepada siapapun itu, apalagi memosting suasana dan kabin tersebut. Hingga si subur pun menyita semua alat komunikasi mereka, termasuk Meg sendiri, agar kefokusan terhadap kesembuhan Abigail tidak berdampak pada satu masalah yang mereka jalani saat ini. Di saat itu pula, si ibu yang mau memasak mie rebus, akan tetapi lemarinya kosong. Hanya terdapat beberapa baunya saja. Sehingga, si subur pun mengatakan baru saja mendapatkan panggilan bahwa akan mengambil beberapa perlengkapan makanan untuk satu pekan. Sontak di mana si subur dalam perjalanannya tiba-tiba mengalami masalah dengan ban mobil yang bocor. Di tengah suasana yang mencekam dan tak lama kemudian lalu tiba-tiba dan ya, di mana Abigail yang sudah kebelet ingin mencairkan suasana dengan barang haram pun berniat kabur dari kabin tersebut. Tanpa disadari olehnya di mana si ayah sedang menikmati udut yang sangat nikmat rasanya, apalagi harus bersembunyi dari sang ibu. Seketika itu pula si ayah yang melihat Abigail seperti orang oleng tangkurnya, dan lalu si ayah pun berusaha mengikutinya ke semak-semak. Wait, Abby. We're in the middle of nowhere. Where are you going? Singkat waktu setelah si ayah menemukan si Abi, dan ternyata Abi pun menganggap yang mana bahwa hidupnya seperti tahanan yang selalu dijaga dari arah manapun itu. Lebih-lebih hidupnya terkurung di gubuk derita yang masih banyak kekurangan dan sudah tak kuat lagi menghadapi semua ini. Akan tetapi si ayah mengatakan sesaat lagi perlengkapan makanan akan segera meluncur. Namun si Abi yang keras tangkur itu tetap dengan pendiriannya yang tidak mau mendengar siapapun itu. Dan lagi-lagi si ayah mengatakan dengan meninggalkan kota jauh-jauh ke pelosok terpencil ini hanya demi kesembuhan Abigail semata, dan sehingga Oh my back. ya, tiba-tiba ada yang mencoba membusur mereka dari arah yang dipenuhi kabut, nggak pakai gabut. Sontak di saat Abi mengajak si ayah untuk kabur lagi-lagi dan lagi, Abigail yang gobloy tak tahu jalan menuju ke kabin. Apalagi si ayah yang setengah sekarat di ujung tanduk itu. Go. Sementara Meg dan Laura terlihat di kabin sangat gelisah akibat Abigail sudah mengambil langkah 1000 entah kemana. Oh, Dad. Come on. Yeah. Please, just move. Setelah menerobos rintangan belukar ditambah dengan rasa ngilu si ayah akhirnya menemukan mobil yang tak berpenghuni. Dan lalu Abigail pun bergegas mencari juru kuncinya, dan inilah yang terjadi.
Setelah sadar di mana Abigail sontak melihat si subur dalam keadaan pola mata yang sudah dipaku bumi dan akan memasuki tahap selanjutnya dengan kondisi mulut yang sudah diborgol. Sementara si Abi yang ingin mencari barang haram di awal tadi dan kini hanya bisa menangis saja sehingga berbirit-birit di celana. Sedangkan si ayah yang melihat buah hatinya mau dikurbankan pun mengatakan kepada si Abi harus mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini dan betapa besarnya kasih sayang seorang ayah demi mencari nafkah untuk anaknya agar tidak kelaparan di masa akan datang. Sehingga dan lalu tiba-tiba sesaat kemudian di mana Abigail tak sengaja telah memasuki ruangan Koloborium atau ruangan khusus penelitian sebagai eksperimen paling ekstrim di mana di sana terdapat beragam gambar dan laporan harian. Alhasil Abigail pun tahu yang mana bahwa makhluk yang mirip tikus tersebut tidak bisa melihat akibat pola mata sudah dijahit. Hanya saja mereka memiliki insting yang tajam dan pendengaran yang halus dan hampir sama seperti supranatural. Singkat waktu, dalam seketika itu pula, Abigail berhasil keluar dari hospital terbengkalai dengan membawa tekanan yang diselimuti oleh ketakutan akibat overdosis. Dan tak lama kemudian, Abigail yang lagi bengong tak tahu arah pulang pun tiba-tiba didengar oleh Laura dan kakaknya. Kegelisahan si ibu berambang-ambing akibat anaknya belum kunjung pulang. Tak lama kemudian sesampai di kabin di mana Laura menceritakan di saat menemukan Abigail dengan kondisi omongan ngelantar ngeluntur alias tidak jelas, dan lalu si ibu pun agak sedikit tenang dengan menutup tingkap kabin. Dan seketika itu pula si ibu yang mendengar suara tikus pun langsung mengeceknya. Sementara di ruang tamu, Abigail dalam keadaan tangkur yang kurang sehat tapi jujur meyakinkan Laura di mana orang-orang aneh itu akan menuju ke kabin. Tapi Laura sendiri menganggap itu semua hanyalah ocehan semata, walaupun sudah dicegat oleh Abigail. Namun Meg yang ingin mengambil obat-obatan di mobil pun tak menghiraukan perkataan adiknya yang sembreng-teng tersebut, dan lalu tiba-tiba sontak si ibu diseret dalam keadaan tak bisa berkutik lagi, di mana mereka menyaksikan tangkur si ibu sampai melotot. Saat kemudian, para gerombolan si tikus pun memangsa si ibu, sehingga Meg sendiri selaku kakak yang baik lebih memilih menjadi benteng pertahanan agar Abigail dan Laura segera mungkin mengambil kendaraan. Hey, are you okay? Akan tetapi sesampainya di sana, Laura pun kaget akibat kunci mobilnya tidak ada di sana. Alhasil, di mana si Abi mengajak Laura mengambil kunci di bunker tempat si subur disekap tempoh hari. Kembali kepada si Meg, di saat ingin melarikan diri dari kabin tersebut, tiba-tiba cekernya diurut oleh si raja tikus. Dan ya, kemurkaan si raja tikus pun makin menjadi-jadi, apalagi akibat salah satu dari mereka telah tumbang. Singkat waktu, Meg yang sudah letih akibat cekernya yang penyok, di mana ia akan menunggu di mobil si subur, sedangkan Laura disuruh untuk ke bunker bersama Abigail sembreng-teng. Just go. Just go. Sesaat kemudian, di mana Laura yang tak tega meninggalkan Eyang sendiri pun memilih kembali, yang mana bahwa di saat Laura mengambil P3 di mobil sontak yang di luar Nurul pun terjadi. Dan setiba di bunker di mana Abigail yang mencari kunci di saku si subur, alhasil yang ia dapatkan di sana satu penemuan rekaman yang menunjukkan asal muasal terbentuknya makhluk yang aneh itu akibat subjek uji coba para dokter keilmuan yang tak sesuai dengan prediksi mereka, hingga terkuaklah sudah di mana para makhluk aneh yang setengah menderita akan menuntut balas terhadap para manusia di atas bumi ini. Sontak syok parah di mana Abigail mengingat dengan harapan satu-satunya
adalah sahabat terbaik sehidup semati dan kini Laura pun telah meninggoy. Ditambah dengan para keluarganya telah tiada. Apalagi si ayah bak musibah yang menimpanya tak lain dan tak bukan dengan palu Pak Hakim Siratul Mustaqim sendiri dengan amarah yang cukup membara, di mana Abigail membuatkan tekad untuk membakar bunker tersebut dan ya, inti dari filem tersebut yang bisa kita kutip mungkin sedikit, jangan pernah menyentuh barang-barang terlarang apalagi haram itu.